Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Setelah kemarin kita belajar tentang hiwar al-hiwayat, maka seperti biasa kita akan melanjutkan dengan mulakhasut tarokibnya, yakni kesimpulan daripada tata bahasa yang digunakan pada hiwar sebelumnya. Yang pertama adalah hal, itu sudah pernah kita bahas, yakni isim istifham yang berarti apakah. Kemudian ladaik atau ladaika, ladaiki itu kamu punya. Jadi ini digunakan untuk bertanya kepunyaan pada seseorang. Misalkan hal ladaika maktabah, apakah kamu punya perpustakaan? Kalau ini ditanyakan kepada orang laki-laki ya, karena ka. Hal ladaiki sa'atun, apakah kamu punya jam? Nah, ladaiki ini perempuan. Apakah kamu punya buku? Hal ladaika kitabun, hal ladaiki kitabun, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kedua ini sudah pernah kita bahas, yakni sa'atan, ada kam sebelumnya. Kalau di sini dibaca sa'atan, maka yang ditanya jumlah jamnya. Kam sa'atan taqra'u fil yaum, berapa jam kamu membaca dalam sehari? Kam sa'atan tanamu fil yaum, berapa jam kamu tidur dalam sehari? Kam sa'atan ta'malu fil yaum, berapa jam kamu bekerja dalam sehari? Kam sa'atan tadrusu fil yaum, dan berapa jam kamu belajar dalam sehari? Ini bisa digunakan untuk banyak kata kerja ya. Misal berapa jam kamu menonton televisi, misalkan seperti itu. Kam sa'atan tusyahidut tilfas, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini ladayya, ini merupakan jawaban dari kolom yang pertama. Hal ladaika sa'atun, apakah kamu punya jam? Berarti di sini diberi na'am atau la ya. Kalau na'am maka jawabannya sama, kalau la jawabannya berbeda dengan pertanyaannya. Misal, na'am ladayya sa'atun. Di sini diberi kata keterangan, kata sifat ya. Ladayya maktabatun kabiratun, saya memiliki perpustakaan yang besar, seperti itu. Dan ini sama semuanya ke bawah ya. Kemudian yang keempat, di sini menjawab daripada pertanyaan ke kolom kedua barusan. Misal, kam sa'atan taqra'u fil yaum, berapa jam kamu membaca dalam sehari? Aqra'u salasa sa'atin taqriban, kira-kira saya membaca 3 jam, seperti itu. Nah, di sini ini saat diberikan tanda alif karena di sini sudah banyak. Kalau ini kan satuan jam, berapa jam itu cuma satu. Kalau ini salah saat, ini dijamakkan 3 jam. Kemudian yang kelima, di sini ada ma. Ma itu biasanya kalau kita kenal itu adalah isim istifham yang bermakna apa. Tapi ma di sini juga bisa berarti tidak. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan manafi, ma yang berarti tidak. Di sini contohnya, biasanya bersambungnya dengan fiil madhi. Mazurtuhu, saya tidak mengunjunginya, atau saya tidak mengunjunginya, tidak pernah. Ma qara'tuhu, saya tidak pernah membaca. Maksudnya qara', kenapa kok dikasih pernah? Itu karena sudah fiil madhi itu sudah fiil yang bermakna lampau, maka dikasih pernah ya. Masyaribtuha, saya tidak meminumnya, maksudnya kan udah lampau, jadi bisa diberi arti pernah. Kemudian yang keenam, hal zurta ma'ridul hiwayat, apakah kamu sudah mengunjungi pameran hobi? Ma zurtuhu, saya
tidak mengunjunginya, berarti belum pernah mengunjungi. Saya tidak pernah ya, maksudnya tidak pernah di situ tuh diberi kata pernah karena menggunakan fi'il madhi yang bermakna lampau. Hal syarib tal qahwa, apakah kamu sudah minum kopi? Ma syarib tuha. Ha di sini kembalinya kepada al qahwah karena di sini ada tak marbutohnya itu ya. Dan seterusnya ini sama. Kemudian yang ketujuh ini materi yang sudah dan sering kita pelajari, hadza sama hadihi. Ini merupakan isim isyarah atau yang bermakna kata tunjuk. Kalau hadza ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang mudzakkar, kalau hadihi digunakan untuk menunjuk sesuatu yang muannats. Hadza tabi'un hindi, hadza khattun arabi. Nah, ini khattun sama tabi ini isim mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda muannasnya. Kemudian kalau hadhihi sahifatun arabiyyah, hadhihi ta'iratun su'udiyah. Di sini muannas maka menggunakan hadhihi muannasnya karena memiliki tanda yakni tak marbutoh ya. Kemudian di sini ada pada hiwar kemarin kita pelajari itu ada hadza janahu jam'at tawabi'. Ini adalah tempat atau stand kumpulan perangko, kemudian khat Arab, syihafa, tayron. Kemudian yang ke-9 itu hiwayati al-qiraah. Hobi saya membaca, hobi saya jalan-jalan, hobi saya juga traveling. Kemudian yang ke-10 itu ayu. Ayu itu artinya apa? Misal apanya tapi dia biasanya bergabung dengan isim, dengan kata isim, dengan kata benda ya. Ayu jam'iyatin takhtaru, kalau laki-laki, kalau perempuan takhtarina. Kelompok apa yang kamu pilih? Misal ayu fakihatin ta'kulu, ayu fakihatin ta'kulina, buah apa yang kamu makan gitu. Kalau ini juga bisa ayu kitabin taqra'u, ayu kitabin taqra'ina, buku apa yang kamu baca begitu. Dan ini juga bisa digunakan untuk isim sifat maksudnya kata isim atau kata benda yang lain. Misal contohnya film apa yang kamu tonton? Ayu filmin tusyahidu au tusyahidina, seperti itu ya. HP apa yang kamu beli, misalkan seperti itu bisa juga, atau bolehlah untuk isim-isim yang lain juga boleh. Nah, demikian daripada mulakhasut tarakib, kesimpulan tata bahasa atau susunan yang digunakan pada hiwar al-hiwayat di pertemuan sebelumnya. Syukron ala husni ihtimamikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.